Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba bagikan video rangkaian mobil hybrid ya, BBM bisa BBG juga. Akan saya perlihatkan rangkaiannya pada unit mobil Xenia 1000 cc. Saya coba belajar menginstal rangkaian ini, banyak belajar dari YouTube, lihat-lihat dari postingan-postingan YouTube. Alhamdulillah bisa terlaksana, tercapai, dan lumayan lumayan sempurna lah, hampir mendekati yang diharapkan. Yang pertama ini akan saya coba jelaskan ya. Maaf kalau penjelasan saya kurang detail atau kurang dimengerti, karena saya ini masih belajar upload video, belajar pemasangan BBG ya. Mohon dimaafkan aja kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan hati teman-teman semua. Yang pertama ini saya pasangkan tabung melon ya. Tabung melon ini salurkan oleh regulator tekanan tinggi. Kalau sekarang, dulu pertama saya nyoba yang tekanan rendah, cuman agak susah gitu pengaturan gas keluarnya. Kalau menurut saya lebih gampang yang regulator tekanan tinggi. Itu terserah lagi kepada masing-masing ya, masing yang menginstal apa mau tekanan rendah atau tekanan tinggi, gantung kemampuannya. Dari regulator tekanan tinggi ini saya sambung, asal-asalan saya sambung, tapi alhamdulillah kuat, dipakai ratusan kilometer juga nggak pernah lepas. Sambung pakai selang, nyambung sampai 3 selangnya dari 2 sambungan, tapi alhamdulillah nggak pernah lepas. Di sini saya salurkan memakai selang PU atau yang biasa digunakan buat selang angin rem di mobil-mobil besar ya, di kendaraan-kendaraan besar sampai sini strap gitu. Memakai selang PU, ini selang angin ukuran 8 mm. Dari sini saya gunakan lagi menggunakan otomatis, saya valve ya, apa namanya lah, terserah. Pakai solenoid ini yang 1/4 ya, 12 volt 1/4 in itu bang ini, dan saya sambung menggunakan neko 1/4 ke 8 mili. Nah, di sini saya pernah menemui kendala, yaitu panas yang berlebih di solenoid ini, dan berkat dari konsultasi atau tanya sana sini di media atau di aplikasi online itu, ternyata banyak yang menggunakan step down ini. Jadi saya juga mengikuti yang udah memakai ini. Saya gunakan step down yang 12
pol di setel ke sekitar 8 pol. Saya nggak ukur ini, nggak boleh pakai multitester karena saya nggak punya, jadi hanya dikira-kira diturunkan saja itunya, dikendorin. Kalau di sini disimpan di atas heatsink atau aluminium gitu ya, yang pendingin bekas. Dan di sini dari solenoid ini saya salurkan kembali ke reducer gitu. Ini reducer. Di reducer ini saya udah oprek ke beberapa kali ya, pernah otak-atik begini begitu ya. Sekarang hasilnya yang saya gunakan adalah reducer ini saya copot pernya, dipindahin ke dalam. Per yang luarnya ini saya copot, terus ditambahin sama per yang di dalam, jadi di double sama per. Dan di sini jalur gasnya ini saya cabang dua di sini untuk percobaan ya. Saya soalnya bisa satu jalur, bisa dua jalur gitu. Yang lebih simpel itu saya rasa itu satu jalur lah. Kalau dari sini langsung ke reducer, jangan pakai jalur yang ini juga bisa. Kalau nanti udah ketemu settingan, mau dirubah seperti ini, mau coba-coba berubah bisa, tapi sebaiknya satu jalur dulu biar gak ribet nyetelnya. Nah, dari sini, dari reducer ini, kalau satu jalur ini masuk ke sini, setelan pembukaan keran yang oranye ini saya buka full, terus saya salurkan ke sini melalui lubang yang saya custom di sini ya. Saya rumah filter udara ini dilubangi. Kalau untuk unit yang sama seperti saya itu bisa diambil dari selang ini, bisa diambil dari selang hawa yang menuju ke intake throttle body, itu ada selang besinya, lalu selang plastiknya yang saya masukin dan dilubangin ke sini, lalu dilem pakai lem besi supaya kuat. Dia bisa kalau ditekan-tekan, goyang-goyang itu kuat gitu. Dan di sini saya sambung pakai selang biasa menuju mixer. Nah, di sini mixer ini pernah saya pertama memasang mixer di situ agak susah nggak bisa hidup, nggak bisa itu, tapi saya custom lagi yang di bagian sebelum saya custom lagi di bagian yang input filter udaranya. Nah, di reducer ini saya bikin yang ukuran 1,5 in ke setengah in kalau nggak salah, supaya pas di lubang intake throttle bodinya itu. Jadi masih nggak banyak merubah apa-apa, jadi masih standarnya. Ini yang saya maaf ya kurang itu
seperti itu. Mixernya coba aja dihitung itu lubangnya ada berapa. Kalau saya lupa agak hitung lubangnya berapa. Dan ini pembuatannya, ini bahannya itu 2 buah copper shock 1,5 ke setengah. Jadi saya potong terus saya sambung ya, dibikin sedemikian rupa supaya ada ruang buat buat ruang gasnya di sini ya. Dan untuk memperkuatnya saya skrup di beberapa bagian, ada 1 2 3 4 6 bagian yang disebut, supaya tidak lepas kalau ada kemungkinan ada ledakan atau ada letupan dari ketidaksesuaian pembakaran. Jadi tidak berantakan, tidak hancur seperti yang pernah saya baca di postingan teman-teman kita yang lain. Nah, dari sini kita udah aja itu ya, masuk ke throttle body, dan itu seharusnya udah bisa hidup. Kalau teman-teman mencoba seperti ini, rangkaian seperti ini udah bisa hidup. Dan ini saya juga menemui kendala di mixernya itu. Kalau mixer seperti itu kemarin itu kurang bisa nyala, tapi di gas itu nggak hidup gitu. Kalau dipasang filter di gas itu nggak bisa hidup. Ternyata saya coba lagi, masalahnya ada di kebanyakan angin, jadi kurang gas. Jadi saya di sini saya akalin aja, saya sumbat corong filter udaranya yang intake-nya ya. Nah, di sini juga saya beberapa kali coba. Pertama sampai 5 lubang, terus ada tambahin lagi kalau kurang, atau tambahin lagi sedikit-sedikitnya, dia nggak langsung segini. Kalau teman-teman mau mencoba meniru ya silahkan aja, lubangnya sekitar segini. Saya lupa itu mata bor berapa, tapi ya di sini sih yang saya gunakan yang pas sekali itu tutup galon le mineral yang besar ya. Ini pas sekali ini saya cabut pemasangannya, saya cabut karetnya dulu, terus saya pasang tutup galonnya, terus diikutin terakhirnya di karet ininya dipasang lagi sambil ditekan-tekan. Kalau susah ya pakai obeng lah, sela-sela ini jangan sampai rusak aja, pelan-pelan gitu, obeng jangan tumpul. Nah, di situ baru ketemu settingan yang pas antara udara dan gas waktu dipasang filter gitu ya, waktu di gas. Kalau cuman begini aja waktu RP, waktu stasioner itu udah bisa hidup pakai mixer yang seperti ini. Dan di sini saya, kalau yang seperti itu bukaan gasnya itu dari regulator ini nggak sampai 1 putaran ya. Saya tandain ini kondisi tertutup, dan saya buka sampai sini itu udah enak banget, udah buat nyalip, udah buat lari, ini nggak sampai 1 putaran ya, mungkin 3/4 putaran. Dan di sini saya tandain juga ini buat jalan nyantai lah. Kalau itu nggak sampai kebut-kebutan, cuman ngikutin pengendara di depan aja gitu. Nah, saya taruh bukaannya sampai di sini.
Kalau mau responsif ya sampai 3/4 di sini bukanya. Kalau dibuka satu putaran penuh malah mati, nggak bisa stasioner. Ini di maksimalnya di sini. Mungkin kalau di setting lagi masukkan yang di redusernya itu bisa buka sampai full sampai yang gitu. Tapi saya rasa di sini aja. Kemarin saya coba test drive, tanjakannya lumayan, itu di 3/4 putaran udah enak, udah bisa nyalip. Cuman ya nggak bisa responsif kayak bensin. Tapi perjalanan saya sepanjang 320 kilo 330 kilo alhamdulillah nggak menemui kendala. Cuman ya yang saya gunakan satu tabung. Nah, di sini untuk tabung saya coba untuk tabung yang tambahan itu disimpan di dalam, tapi kemarin kendalanya tabung yang di dalam itu ngembun. Dan sekarang saya coba untuk membalikan tabungnya. Ternyata kalau waktu sebentar atau jarak dekat alhamdulillah nggak ada ngembun, nggak ada keringetan. Cuman belum tahu waktu dipakai untuk jarak jauh atau lama. Nah itu saja. Dan ya ini yang saya gunakan lagi untuk pemutus selenoid, untuk saklar selenoidnya atau pemutus BBM BBG nya atau otomatisnya. Saya gunakan saklar yang sangat simple, dan sangat murah. Gak perlu pakai relay ya saudara, gak perlu pakai relay. Di sini cara kerjanya yaitu saya install kalau kunci kontak on di sini. Kalau kita mau pilih BBG kita tekan atau dioper ke atas, itu membuka atau menghidupkan selenoid atau membuka valve selenoid. Dan di tengah-tengah ini tidak ada arus yang kemana-mana. Nah, yang di bawah ini untuk mode bensin. Di sini untuk yang menghubungkan atau mematikan dan menghubungkan arus ke fuel pump atau pompa bensin ya, yang saya ambilnya dari sini, potong arus dari sini, dari soket yang ini saya ambil di sini, terus dimasukkan ke sini. Di sini saklar ini lumayan fungsinya. Di sini ada 2 jalur, yaitu satu jalur, ada 2 jalur gitu berbeda. Jadi antara jalur yang kiri sama yang atas sama yang bawah itu enggak berhubungan arusnya. Jadi arus yang atas, yang bawah gitu. Jadi dalam kondisi mobil hidup atau jalan, kita mau pilih BBM atau BBG, kita hanya perlu mengoperasikan yang di sini. Dan saya tambahkan lagi karena kemarin ada disinyalir ada kesedotnya bensin atau dari injektor gitu karena tidak diputus. Nah, saya kemarin sekarang coba putuskan arusnya dari sini juga. Jadi saya kalau dibilang ekstrim ya, iya saya
memutuskan kabel injektor yang di sini, kabel arus injektor diputus, saya putus semua, terus saya ganti dari saklar sana satu jalur gitu, tiga-tiganya. Lumayan ekstrim lah kalau dibilang. Jadi saya merusak mobil ya itu satu, memutus kabel injektornya itu yang tiga-tiganya diganti sama yang manual ini, yang langsung disamakan sama arusnya itu apa, full pump itu. Dan yang kedua saya melubangi filter udara itu. Nah, rumah filter udara itu saya lubangi, tapi saya tutup lah, saya pasang lagi sama selang itu, dan lumayan lah, jadi tidak banyak merubah, tidak banyak merusak mobil. Hanya itu yang saya ekstrim, itu memotong kabel arus itu. Dan di sini saya bikin dudukan gas yang di sini ini tidak melubangi sasis, tidak melubangi plat yang ruang mesin ini. Saya hanya memanfaatkan ada lubang baut yang di seputaran ini, jadi saya manfaatkan untuk bracket atau dudukan tabung ini. Jadi tidak banyak melubangi ya, tidak merubah kondisi konstruksi kabin ini. Nah itu teman-teman yang bisa saya coba jelaskan. Dan postingan ini mudah-mudahan bisa membantu kalau teman-teman ada yang mau menginstal BBG ini seperti saya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian, dan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa berkah untuk kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat yang mau coba-coba memperkecil pengeluaran untuk bahan bakarnya. Demikian teman-teman, lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.